Hi again everyone, welcome back again di Market Update. So ini reaction atas non-farm payroll dan unemployment rate ya. Jadi kita nggak ngebahas tentang altcoins atau mungkin Bitcoin, kita bahas tipis-tipis teman-teman. Tapi overallnya yang saya pengen discuss sama teman-teman itu berhubungan langsung dengan makro ya, pandangan makro. Dan ini adalah satu kondisi yang menurut saya sangat amat penting buat perkembangan market di kuartal 4 nanti. Karena kelihatannya the Federal Reserve akan mengambil keputusan atau kebijakan yang cukup agresif mengingat perubahan angka yang luar biasa signifikan pada rilis data hari ini. Ya, kita coba bedah teman-teman sekalian. Jadi, saya mulai dari unemployment rate dulu. Ini angka 4,1%, naik jadi 4,3%. Batas ambang aman untuk sesuai dengan dual mandate-nya The Federal Reserve itu adalah di angka 4,5% untuk maximum job employment. Sementara untuk price stability berhubungan dengan inflation. Ya, secara data inflation sebenarnya sih udah mantep, deket lah dengan targetnya The Fed di kisaran 2%. Yang berbahaya adalah unemployment rate-nya dan akselerasinya ini sangat signifikan guys. Kalau kita ngelihat forecast itu konsensus harusnya 4,1%, tapi ternyata naik jadi 4,3%. Menurut saya sih ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya imigran, kemudian juga faktor lainnya seperti labor force. Jadi untuk orang-orang yang sudah memasuki usia produktif itu juga akan ditambahkan menjadi bagian dari unemployment rate. Nah, angkanya masalahnya adalah terlalu cepat teman-teman perkembangannya. Dari 4,1% jadi 4,3%. Dan ini per data bulan Juli. The Fed belum bisa ngambil keputusan sekarang atau besok atau mungkin minggu depan sampai tanggal 18 September pertemuan berikutnya. Yang artinya kita akan melihat pada bulan Agustus tren ini masih bisa berlanjut hingga awal bulan September. Kalau misalkan di awal bulan September, minggu pertama hari Jumat, data unemployment rate kembali naik secara signifikan, saya rasa The Fed harus mengambil keputusan yang lebih agresif dan ini bisa sangat berdampak untuk market dalam konotasi sedikit lebih ke arah negatif. Ya, karena gini teman-teman sekalian, ketika The Fed memangkas suku bunga terlalu cepat, itu juga nggak begitu bagus teman-teman sekalian. Karena artinya ada reason dong di balik pengambilan keputusan itu. Saya sudah pernah bahas di satu video sama teman-teman berbicara soal apa yang menjadi penyebab The Federal Reserve mengambil keputusan untuk pemangkasan suku bunga. Apakah disinflation? Apakah normalisasi suku bunga saja? Apakah satu faktornya adalah Black Swan event? Black Swan event ini ya bisa berbagai macam gitu ya, kayak dot-com bubble, kemudian housing bubble, kemudian juga pandemi teman-teman. Nah, kalau kondisi saat ini the only reason the Fed harus mengubah keputusannya itu menjadi lebih agresif adalah kondisi yang paling dekat dengan akibat dari pengangguran yang meningkat ini, yaitu pelemahan ekonomi yang sangat drastis. Walaupun secara GDP kemarin nunjukin nggak begitu, tapi ini juga kita harus pahami ya, ada dampak dari US M2 money supply yang juga ikut naik. Karena ada pengurangan reverse repo, kemudian ada refunding buyback program dari US Treasury, ini memberikan dampak terhadap M2 money supply untuk cenderung naik. Secara nggak langsung, harusnya GDP juga cenderung positif. Ya, tapi di saat yang lain teman-teman, di sisi yang lain kita ngelihat ini kalau dari faktor bisnis, pengusaha mungkin ya, kelihatannya sudah mempengaruhi lapangan pekerjaan di Amerika Serikat. Penambahan pekerja untuk non-farm payroll itu angkanya turun, forecastnya 176.000 turun ke 114.000. Ini angka yang sangat signifikan. Unemployment rate naik dari 4,1 konsensusnya ke 4,3%. Dan ini kenaikan yang sangat cepat signifikan. Akselerasi 0,2% teman-teman untuk bulan Juli. Bagaimana dengan bulan Agustus? Bagaimana dengan bulan September? Karena The Fed baru ngambil keputusan pada 18 September, itu artinya dampak terhadap suku bunga itu ke market itu akan cenderung terlambat atau lagging. Biasanya baru mulai terasa tuh 2-3 bulan setelahnya teman-teman. Ini sama halnya kayak inflasi ya, dan kondisi ini juga tentunya akan mempengaruhi terhadap unemployment rate. Ingat teman-teman sekalian, kalau misalnya saya pengusaha ya, kemudian The Fed baru ngumumin bulan September, ketika The Fed benar-benar mengumumkan pemangkasan suku bunga itu, artinya saya sebagai pengusaha untuk bisa pinjam uang ya dengan suku bunga lebih rendah atau biaya lebih rendah itu setelah
The Fed mengubah kebijakannya. Dan itu artinya setelah lewat 18 September. Ini berarti dampak terhadap pengangguran itu masih bisa terus meningkat secara tren, bahkan hingga di atas 4,5%. Mungkin by the end of 2024. Ya, dan ini artinya The Fed lagi-lagi salah teman-teman ya. Ketika dia sebelumnya mengubah projectionnya dari yang bulan Maret angka 4,1% menjadi 4%, sekarang posisinya teman-teman di bulan Juni dia ubah jadi 4% ya. Masih sama 4%, tapi faktanya per kondisi saat ini itu angka udah di 4,3% ya. Ini udah buruk sekali sebetulnya. Jadi kalau tadi kita ngelihat ya, before MFP, ini The Fed, kan kemarin sempat ditanya itu waktu FOMC, menurut Jerome Powell, kira-kira suku bunga nanti naiknya berapa? Apakah bisa atau terbuka untuk peluang dia naik 50 BPS? Terus dia bilang kayaknya kita saat ini belum kepikiran sampai ke sana. Kemudian kita juga belum bisa bahas ke situ karena balik lagi tergantung data dan bla 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 bla. Ternyata teman-teman sekalian, data yang keluar hari ini itu semestinya menunjukkan kalau mereka itu harus mengambil langkah lebih cepat. Jadi kalau misalkan kemarin ternyata mereka nggak jadi pangkas suku bunga, otomatis opsinya adalah di September mendatang dia harus mengambil langkah memangkas suku bunga lebih besar dari yang sebelumnya di 0,25% menjadi 50%, teman-teman. 0,5%. So far angkanya berubah jadi 63,5%. Conditional meeting percaya kalau The Fed akan pangkas suku bunga 0,5% pada pertemuan September nanti. 63,5%, di atas 50%. Dan secara agregat probabilities sampai akhir tahun, publik percaya The Fed bisa pangkas suku bunga tetap 3 kali, tapi di antara salah satu meetingnya itu ada pemangkasan suku bunga hingga 0,5%. Ya, kenapa The Fed harus lakukan itu? Balik lagi guys, yang kayak tadi saya bilang. Sekarang misalnya contoh gini, saya pengusaha. The Fed pangkas suku bunga 0,25%. Kurang greget. Gue tunggu dia pangkas suku bunga 2 kali lagi deh. Baru gue mulai pinjem uang ke bank untuk ekspansi bisnis atau usaha gue. Dari situ baru menimbulkan lapangan pekerjaan. Make sense? Nah, dari sini teman-teman sekalian, kalau The Fed, dia tidak membuat suku bunganya terlihat lebih seksi, lebih menarik untuk para pengusaha, langsung mengambil pinjaman, itu artinya likuiditas di pasar, artinya untuk ekspansi lapangan pekerjaan, itu tetap akan menyulitkan buat mereka, teman-teman. So, mungkin, kalaupun September udah pangkas suku bunga, impact-nya di market mungkin baru terasa Desember atau Januari. Gak mungkin seketika seperti itu langsung, wah oke dia pangkas suku bunga, besok gue pinjam duit ke bank. Gak kayak gitu kan konsepnya teman-teman sekalian. Nah ini artinya kalau dari segi data pengangguran itu udah nunjukin loh kalau pelemahan ekonomi itu sudah mulai terasa. Ini berarti disinflation. Di saat yang sama less spending ya, karena pengangguran meningkat otomatis spending itu juga berkurang teman-teman sekalian. Dan harusnya terhadap market sendiri ada resiko ya, dalam tanda kutip. Kalau kayak begini, ini kalau The Fed meleset tipis ya, wah ya, berarti perekonomian di US sudah mulai goyang. Dan ketika sudah mulai goyang, ini para pelaku pasar whales itu juga mungkin mikir-mikir ya, 2-3 kali untuk mereka invest di high risk asset. Karena resiko untuk market terkoreksi itu masih ada. Ya, ini kalau saya nunjukin ke teman-teman kondisi unemployment rate, itu biasanya selalu lagging guys. Jadi yang warna biru ini adalah unemployment rate atau data pengangguran, sementara yang warna oranye ini adalah suku bunga ya. Kalau kita lihat gini guys, ini suku bunga dinaikin pada 2004. Ya tentu saja setelah kondisi krisis berhasil diatasi ya. Jadi krisis di 2000, dot-com bubble pada saat itu, suku bunga pangkas. Nah waktu proses pemangkasan suku bunga, kalian bisa lihat tren yang terjadi pada unemployment rate adalah naik. Ya, jadi bukan berarti dia pangkas suku bunga, unemployment rate-nya steady, enggak. Pengangguran itu akan terus naik selama proses di pemangkasan suku bunga. Karena kenapa? Ya seperti yang saya bilang tadi, sebagai pengusaha mungkin ada yang pinjam duitnya di sini, ada yang pinjam duitnya di sini, ada yang bahkan baru mau pinjam duit kalau The Fed turunin sampai sini. Paham ya teman-teman? Sehingga di kondisi-kondisi seperti ini baru kemudian kita melihat tren unemployment rate yang cenderung menurun. Di saat yang sama The Fed mulai menaikkan suku bunga atau menormalisasi suku bunga. Ya biasanya diiringi dengan inflasi, diiringi dengan ya berbagai hal lah teman-teman sekalian. Namun kalau teman-teman lihat kembali terjadi pada 2008, apakah The Fed saat pangkas suku bunga
unemployment rate-nya steady? Tidak. Justru saat The Fed pangkas suku bunga, unemployment rate-nya cenderung naik. Ya, bahkan ini balik lagi ya, kondisi black swan event. Jadi kita belum tahu pasti apakah market nanti akan mengalami kondisi serupa, tapi yang saya tahu pasti adalah kalau kita ngelihat dari curve-nya ya teman-teman sekalian, ini mestinya udah nunjukin kalau angka pengangguran akan cenderung naik. Ya, dan di saat yang sama harusnya The Fed September akan seperti ini. Oke, so ini akan terulang lagi kondisi yang sama seperti krisis-krisis sebelumnya, dan tinggal pertanyaannya adalah seberapa cepat ya The Fed akan mengambil keputusan. Keputusan seberapa cepat sih udah pasti September ya. Mereka nggak akan nggak akan ngubah jadwal meetingnya. Itu tidak bisa terjadi teman-teman sekalian. But per kondisi saat ini, intinya kita bisa dapatkan data atau informasi kita bisa dapatkan adalah The Fed akan dipaksa untuk pangkas suku bunga lebih cepat. Kalau dia nggak ambil 0,25%, harusnya 0,5%. Dan kalau misalkan worst case scenario, ternyata data pada bulan September awal nanti, buat bulan Agustus, angka unemployment rate-nya naik jadi 4,5%. I pretty much believe The Fed bisa aja langsung pangkas 0,75% by that time. Karena kalau mereka nggak lakuin itu, stimulus dan dorongan untuk para pelaku pasar, pengusaha, pebisnis mengambil uang dari perbankan untuk faktor likuiditas itu akan semakin berkurang. Ya, jadi mereka harus bikin itu jadi lebih seksi supaya meningkatkan peminjaman itu bisa lebih agresif. Kira-kira seperti itu. So, apa dampaknya buat market? Kalau per saat ini saya update, ini sebelum New York Open, S&P 500 itu terkoreksi, Nasdaq juga sama terkoreksi, tapi harusnya ya dengan data seperti itu, ini akan memberikan kecenderungan optimisme pasar kalau ternyata mereka mungkin selama ini priced in untuk 0,25%. Rupanya bisa lebih tinggi dari 0,25%. Pemangkasan 0,5% sekaligus itu akan sangat membantu bagi mereka melihat market bisa dapat likuiditas hingga kuartal 4 dan kuartal 1 di tahun 2025. So, ini good news and the bad news at the same time. Saya terus terang nggak bisa mengambil kesimpulan ya, apakah market akan langsung boom, naik ya, kencang signifikan, atau kita tetap perlu melihat adanya satu faktor yang membuat market lebih panik lagi, karena reaction-nya ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya, kira-kira seperti itu. Sejauh ini, data yang saya dapatkan, DXY turun, ya, cukup signifikan per rilis data. XAU harusnya naik, tapi kalau kita lihat di sini malah ada koreksi dulu ya. Sementara mata uang yang lain terhadap ya DXY harusnya kecenderungan positif. Euro positif, GBP juga positif, USD Japanese Yen juga menguat terhadap mata uang dolar. So this is gonna be great ya. Kalau dalam konteks untuk pelemahan mata uang dolar teman-teman sekalian, karena harusnya sentimen ini masih bisa berlanjut hingga I don't know, mungkin CPI minggu depan ya, atau mungkin bahkan sampai akhir bulan ini. Alright, so itu sementara yang bisa saya update ke teman-teman terkait dengan kondisi saat ini. Conclusionnya ya, berbicara soal NFP tadi, unemployment rate tadi, saya udah ngomong ngalur ngidul panjang teman-teman, implikasinya apa-apa saja. Pada conclusionnya gini teman-teman sekalian, ini berarti The Fed balik lagi ya, mereka mengambil langkah yang mungkin sedikit miss ya. Saya nggak tahu ini apakah miss yang sangat signifikan atau tidak. Tapi kalau misalkan ngelihat dari unemployment rate dengan kenaikan 0,2%, ini bisa jadi miss yang luar biasa berdampak ya terhadap pasar. Efeknya, well, harusnya sih ini cenderung positif buat market. Ini setting up buat Q4 benar-benar bisa rally, setting up buat Q1 benar-benar bisa rally. Tinggal kita menunggu waktu aja, kira-kira kapan market mau react. Ya, teman-teman cuma perlu sabar doang, lewatin momen summer holiday ini sampai bener-bener kita start lepas ya dari summer holiday, summer breaknya udah finish, kemudian bentar lagi masuk September cut rate, mungkin ada goyangan market sedikit, baru November atau Desember probably atau Oktober kita bisa ngelihat ada rally ya. Itu sih sementara pandangan saya kalau secara fundamental, dan apa yang saya bahas ini tidak akan memberikan dampak secara langsung ya, dalam arti setelah kalian nonton video ini, Bitcoin-nya turun, S&P-nya turun, ya wajar teman-teman sekalian, karena market harusnya panik ngelihat angka tadi ya. Ini angka yang tentu saja di luar ekspektasi seluruh pelaku pasar. Kalaupun demikian, ada yang mengantisipasi, mungkin dia antisipasi naik 4,2%, nggak 4,3%. 4,3% it's too much.
ya, and it's too dangerous ya buat situasi di Amerika Serikat saat ini. Oke, so that's gonna be the update from me. Be safe everybody, don't over leverage, don't over trade, don't over risking di dalam proses transaksi ya. Untuk holder spot, sabar teman-teman, waktunya udah semakin menipis ya. Ingat, trigger 2021 di akhir tahun kenapa kita masuk bear market adalah the Fed mengumumkan quantitative tightening. So if at the time the Fed nanti mengumumkan quantitative easing, mudah-mudahan bisa menjadi titik balik reversal market untuk kembali rally. Oke, so God bless to you all. I'll see you guys again in the next update for Bitcoin. Cheers and bye-bye guys.